Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana antara lain, yang pertama tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, yang keempat roda. Mari kita bahas satu persatu. Tuas atau pengungkit. Tuas nama lainnya adalah pengungkit, merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis tuas antara lain, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Untuk tuas jenis pertama, titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya adalah jungkit-jungkit, timbangan, pemotong kuku, gunting, penjepit jemuran, tang, dan lain-lain. Sedangkan tuas jenis kedua, titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya adalah alat pemotong kertas, pelubang kertas, pembuka tutup botol, dan gerobak. Untuk tuas jenis ketiga, titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya sekop, penjepit roti, staples, dan pinset. Selanjutnya, rumus keseimbangan tuas adalah sebagai berikut. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W menunjukkan berat beban menggunakan satuan Newton, LB yaitu panjang lengan beban, satuannya adalah meter, F menunjukkan gaya kuasa menggunakan satuan Newton, LK adalah panjang lengan kuasa menggunakan satuan meter. Sedangkan untuk keuntungan mekanis tuas dirumuskan Km sama dengan W per F. Keuntungan mekanis itu sendiri merupakan perbandingan antara berat beban atau W dan gaya kuasa atau F sama dengan perbandingan antara lengan kuasa LK dan lengan beban atau LB. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Contoh soal, sebuah tuas memiliki lengan beban 2 cm dengan lengan kuasa 10 cm. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 5 Newton, berapa gaya yang harus kita gunakan? Tentukan pula keuntungan mekanis alat tersebut. Cara mengerjakannya, diketahui lengan beban atau LB sama dengan 2 cm. Lengan kuasa atau LK sama dengan 10 cm. Kemudian beban W sama dengan 5 Newton. Yang ditanyakan berapakah gayanya atau F. Dan berapa keuntungan mekanis atau KM. Jadi kita harus menggunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi tinggal kita masukkan W 5 dikali LB 2 sama dengan F yang ditanyakan ditulis kembali F dikali 10 atau LK. 5 dikali 2 nilainya 10. F dikali 10 nilainya 10F. Jadi untuk nilai F sama dengan 10 dibagi 10. Hasilnya adalah 1 Newton. Kemudian mencari keuntungan mekanis atau KM, rumusnya adalah W per F. W nilainya 5, F nilainya 1. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi untuk gayanya ketemu 1 Newton dan untuk keuntungan mekanis ketemu 5. Selanjutnya bidang miring. Bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang dipakai untuk memindahkan suatu barang menggunakan bidang miring. Semua benda yang memiliki bidang miring atau bekerja dengan prinsip kemiringan disebut dengan bidang miring. Dengan memanfaatkan bidang miring, beban yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Artinya, gaya yang digunakan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tidak menggunakan bidang miring. Semakin landai bidang miring yang digunakan, semakin ringan gaya yang harus dikeluarkan.
Contoh benda yang menggunakan prinsip bidang miring dalam penggunaannya adalah kapak, pisau, obeng, sekrup. Contoh lain yang bisa kita lihat pada bentuk jalan yang dibuat di daerah pegunungan. Dengan dibuat berkelok-kelok, pengendara kendaraan bermotor akan lebih mudah ketika melewati jalan yang menanjak. Kendati demikian, hal tersebut menyebabkan jarak yang harus ditempuh menjadi semakin jauh, sehingga akan memakan banyak waktu. Rumus dari bidang miring adalah F dikali S sama dengan W dikali H. Keuntungan mekanis dari penggunaan bidang miring dapat dituliskan dengan bentuk persamaan Km sama dengan W per F sama dengan S per H. F menunjukkan gaya menggunakan satuan Newton, S menunjukkan panjang bidang miring menggunakan satuan meter, W menunjukkan beban menggunakan satuan Newton, H menunjukkan tinggi bidang miring menggunakan satuan meter. Contoh soal, seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring. Bila tinggi truk 1,5 meter dan panjang papan bidang miring 3 meter, berapa besar gaya yang diperlukan? Tentukanlah keuntungan mekanisnya. Diketahui berat sama dengan W, nilainya 500 Newton. Lalu tinggi truk H sama dengan 1,5 meter. Kemudian panjang bidang miring atau S 3 meter. Yang ditanyakan adalah F dan Km. Rumus dari bidang miring adalah F kali S sama dengan W kali H. Tinggal dimasukkan nilainya. F kali 3 meter sama dengan 500 Newton kali 1,5 meter. 3F sama dengan 750. F sama dengan 750 dibagi 3, nilainya 250 Newton. Untuk keuntungan mekanis menggunakan rumus Km sama dengan W per F sama dengan 500 Newton dibagi 250 Newton, nilainya adalah 2. Jadi untuk gaya yang diperlukan adalah 250 Newton dan keuntungan mekanisnya adalah 2. Nah, materinya sampai di sini dulu ya. Untuk materi berikutnya akan dibahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.